regulasi dan standar syariah, edukasi dan literasi masyarakat, digitalisasi layanan syariah, integrasi dengan sektor real seperti UMKM halal dan industri halal, serta penguatan infrastruktur keuangan syariah. Oleh karena itu, Bank Indonesia berinisiatif mengembangkan ekosistem syariah secara menyeluruh agar daya saing perbankan syariah meningkat. Nah, inisiatif ini tidak hanya memperkuat bank syariah dari sisi internal, tetapi juga memperluas kolaborasi lintas sektor agar industri keuangan syariah dapat tumbuh lebih cepat, stabil, dan berkelanjutan. Nah, selain itu, BI juga melihat perkembangan ekonomi syariah global yang semakin pesat. Banyak negara kini berlomba menjadi pusat ekonomi syariah. Indonesia sendiri memiliki visi untuk menjadi pusat halal dunia, sehingga penguatan perbankan syariah menjadi langkah strategis untuk mencapai posisi tersebut di tingkat internasional. Nah, jika ekosistem syariah berhasil dikembangkan, maka dampak positif yang dapat dirasakan yaitu meningkatnya literasi dan penggunaan layanan perbankan syariah. Kedua, kemudahan pembiayaan bagi UMKM dan pelaku industri halal. Ketiga, meningkatkan daya saing industri halal nasional. Keempat, penguatan ketahanan dan stabilitas sistem keuangan, serta kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dengan latar belakang inilah kita dapat memahami mengapa berbagai inisiatif Bank Indonesia sangat penting untuk memperkuat perbankan syariah dan menjadikannya salah satu pilar utama dalam transformasi ekonomi Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tujuan inisiatif Bank Indonesia. Nah, tujuan inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah mencakup ada 4 aspek, teman-teman. Yang pertama, memperkuat fondasi sistem keuangan syariah. Kedua, mendorong inovasi dan digitalisasi layanan syariah. Ketiga, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Keempat, mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi. Nah, teman-teman, keempat tujuan ini membentuk kerangka kerja yang saling mendukung untuk memastikan perkembangan perbankan syariah berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan. Analisisnya seperti ini, teman-teman. 1. Memperkuat fondasi sistem keuangan syariah. Nah, tujuannya ini berfokus pada penguatan dasar operasional industri syariah seperti regulasi dan tata kelola governance. Kemudian manajemen risiko, infrastruktur sistem pembayaran syariah, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, artinya Bank Indonesia ingin memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan syariah berada pada kerangka atau aturan yang kokoh. Kedua, fondasi yang kuat akan meningkatkan stabilitas dan menjaga kepercayaan masyarakat. Ketiga, tanpa landasan regulasi dan infrastruktur yang jelas, industri syariah sulit berkembang dan rentan terhadap resiko sistematik. Nah, tadi udah yang satu, sekarang kedua, mendorong inovasi dan digitalisasi layanan syariah. Nah, tujuan ini meningkatkan bahwa bank syariah harus adaptif terhadap perkembangan teknologi digital seperti kris syariah, mobil banking syariah, digital onboarding, fintech syariah, serta integrasi sistem pembayaran syariah. Itu, teman-teman. Nah, artinya digitalisasi menjadi kunci daya saing bank syariah di tengah industri perbankan yang modern. Nah, kedua, dengan inovasi digital, layanan syariah menjadi lebih cepat, mudah dijangkau, dan relevan dengan kebutuhan generasi saat ini. Adapun juga BI ingin mengurangi stigma bahwa bank syariah kurang modern dibanding bank konvensional. Nah, tadi udah kedua, sekarang lanjut ketiga.
Nah, poin ketiga ini tujuannya berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, kampanye publik, dan perluasan akses layanan syariah. Nah, maksudnya teman-teman, rendahnya literasi masyarakat menjadi salah satu penyebab kecilnya pasar syariah. Nah, dengan edukasi yang baik, masyarakat menjadi lebih paham perbedaan antara bank syariah dan konvensional, serta manfaat menggunakan produk syariah. Adapun juga inklusi yang lebih tinggi berarti semakin banyak masyarakat yang mengakses layanan keuangan syariah secara aktif. Itu teman-teman. Nah, tadi kita udah bahas poin ketiga, sekarang lanjut ke keempat, yaitu mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi. Nah, tujuan ini menegaskan bahwa perbankan syariah harus terhubung dengan sektor real ekonomi halal seperti UMKM halal, industri halal, dalam hal makanan, fashion maupun kosmetik. Adapun juga pariwisata halal serta rantai nilai halal, dalam hal ini halal value chain. Oke, artinya teman-teman, perbankan syariah tidak dapat tumbuh sendiri, teman-teman. Ia harus didukung oleh sektor real. Kedua, dengan ekosistem yang terintegrasi, bank syariah memiliki pasar pembiayaan yang jelas dan berkelanjutan. Nah, adapun juga tujuan ini menunjukkan pendekatan menyeluruh atau holistik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Begitu teman-teman. Nah, adapun hal yang bisa kita kembangkan dalam pembahasan tadi, dimana untuk membuat penjelasan tujuannya BI lebih kuat dan mendalam. Apa sih ini? Nah, adapun beberapa hal yang bisa kita kembangkan dalam pembahasan tadi. Nah, penjelasannya untuk tujuan BI lebih kuat dan mendalam, ada beberapa hal yang dapat kita kembangkan. Yang pertama, menambah data kuantitatif. Nah, contoh data yang bisa disisipkan, yang pertama, pangsa pasar bank syariah, misalnya dari 7 sampai 8%. Nah, yang kedua, pertumbuhan aset bank syariah setiap tahun. Ketiga, jumlah nasabah syariah. Serta keempat, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Nah, data gini teman-teman, data akan membuat tujuan lebih relevan dan terasa urgensinya. Nah, kedua, menjelaskan tantangan yang dihadapi. Begitu teman-teman. Nah, membahas tentang tantangan, ada beberapa tantangan yang dapat ditambahkan nih teman-teman. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep syariah. Kedua, rendahnya inovasi produk syariah di masa lalu. Kemudian ketiga, infrastruktur digital syariah yang masih berkembang. Nah, ada pun juga persepsi bahwa bank syariah kurang kompetitif. Nah, serta keterbatasan sumber daya manusia yang paham prinsip syariah. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman, dengan menambahkan tantangan, audiens akan memahami alasan mengapa tujuan tersebut penting. Begitu teman-teman. Nah, ketiga, memberi contoh program nyata Bank Indonesia. Nah, seperti pertama, ada gerakan ekonomi syariah atau GRES. Kedua, BI Syariah Connect atau BI Institute. Ada pun juga implementasi KRIS Syariah, pendampingan UMKM halal, Festival Ekonomi Syariah atau FESYA, dan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISYA. Oh ya, contoh konkretnya untuk membuat penjelasan lebih hidup. Nah, keempat, menghubungkan dengan tren global. Begitu teman-teman. Nah, dalam pembahasannya konteksnya seperti ini teman-teman. Ekonomi syariah
Ekonomi syariah global tumbuh pesat. Indonesia menargetkan menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Dan kompetisi global dalam industri halal semakin ketat. Nah, ini memperjelas bahwa inisiatif BI bersifat strategis dan mengikuti perkembangan dunia. Oke, sekarang lanjut ke poin kelima, yaitu menjelaskan dampak yang diharapkan. Nah, ada beberapa dampak positif. Yang pertama, meningkatkan daya saing bank syariah. Kedua, dukungan pembiayaan yang lebih kuat untuk UMKM. Ketiga, tumbuhnya industri halal nasional. Kelima, meningkatnya stabilitas dan inklusi keuangan. Keenam, kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB semakin besar. Nah, pada bagian ini memperkuat alasan kenapa tujuan tersebut penting. Nah, mari kita analisis bersama-sama. Mulai dari pembahasan A sampai C beserta tambahan yang bisa dikembangkan seperti yang tadi kita bahas. Yang pertama, nah, ada pengembangan infrastruktur dan regulasi. Nah, di sini kita akan bahas tentang yang pertama dulu, yaitu BI mengeluarkan aturan standar produk syariah. Jadi gini teman-teman, Bank Indonesia menetapkan standar produk seperti akad, mekanisme transaksi dan operasional agar semua bank syariah memiliki aturan yang sama. Nah, ini penting karena mencegah penyimpangan dari prinsip syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mempermudah pengawasan yang bisa dikembangkan, dan ada pun juga standarisasi digital kontrak untuk akad syariah berbasis teknologi, serta penyusunan pedoman khusus untuk produk-produk baru seperti e-money syariah, digital sukuk atau crowdfunding syariah. Nah, kedua, ada harmonisasi regulasi dengan OJK dan DSN MUI. Nah, analisisnya seperti ini ya. Regulasi syariah tidak boleh tumpah tindih. Karena itu, yang pertama, BI mengatur sistem pembayaran dan moneter. Kedua, OJK mengatur industri keuangan. Ketiga, DSN MUI menetapkan fatwa syariah. Nah, ketiganya ini harus selaras agar industri tetap berjalan lancar. Nah, dari pembahasan itu yang bisa kita kembangkan, yang pertama, penyusunan regulatory sandbox bersama untuk menguji inovasi syariah sebelum diluncurkan. Nah, kedua, ada satu portal regulasi syariah terpadu agar pelaku industri mudah memahami. Oke, poin ketiga, yaitu penguatan tata kelola dan manajemen risiko bank syariah analisis. Nah, bank syariah membutuhkan manajemen risiko khusus karena perbedaan akad seperti mudarabah dan ijarah. Nah, BI memperkuat. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan berikut, yaitu peningkatan literasi dan edukasi. Nah, teman-teman, dalam pembahasan ini ada terdiri dari 2 poin utama. Yang pertama, program edukasi keuangan syariah di sekolah, kampus, dan masyarakat. Kedua, kampanye publik untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap produk syariah. Nah, adapun tujuan dari pembahasan ini, pembahasan yang kedua ini, yaitu mengenai kita akan menjelaskan peran Bank Indonesia dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah. Lalu fokusnya adalah ke pendidikan dan peningkatan kesadaran. Nah, ini penting karena tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan konvensional, teman-teman. Nah, mari kita analisis setiap poin yang tadi sudah. Mari kita analisis beberapa poin yang dari pembahasan ini. Yang pertama, program edukasi keuangan syariah di sekolah, kampus, dan masyarakat. Nah, jadi gini teman-teman,
pertama, BI menyediakan materi edukasi terkait keuangan syariah. Kedua, dilakukannya melalui seminar, workshop, modul pembelajaran, dan program literasi. Adapun juga target edukasi meliputi pelajar, mahasiswa, serta masyarakat umum. Nah, maksudnya begini teman-teman. Untuk poin ini dia menunjukkan bahwa literasi syariah harus bangun sejak usia dini hingga dewasa. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang paham prinsip syariah, kemudian mampu membedakan produk syariah dan konvensional, lalu dapat memanfaatkan layanan keuangan syariah secara tepat. Nah, untuk itu poin ini menekankan pendidikan formal dan informal teman-teman. Oke, yang kedua, poin kedua itu kampanye publik untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap syariah. Jadi teman-teman, di mana BI melakukan sosialisasi melalui media massa, media sosial, publikasi, event syariah, dan kegiatan komunitas. Nah, tujuannya menarik perhatian dan mengubah persepsi masyarakat agar mengenal dan memilih produk syariah. Analisisnya atau maksudnya seperti ini teman-teman. Poin ini menunjukkan pendekatan komunikasi dan pemasaran publik awareness, yang dimana kampanye dilakukan agar masyarakat tahu bahwa produk syariah sudah modern, kemudian itu tidak rumit, kemudian juga aman diawasi oleh BI dan OJK, lalu dia sesuai kebutuhan ekonomi saat ini. Nah, pendekatan ini melengkapi pembelajaran formal dengan penyebaran informasi yang lebih luas. Begitu teman-teman. Oke, sekarang kita bahas pembahasan berikutnya, yaitu inovasi dan digitalisasi layanan syariah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengembangan kris syariah. Nah teman-teman, kris syariah merupakan fitur pembayaran digital menggunakan kode QR yang dikembangkan khusus untuk memenuhi prinsip syariah. Nah, untuk memenuhi prinsip syariah ada beberapa penjelasan penting. Yang pertama, digunakan oleh pelaku usaha halal seperti restoran halal, toko muslim, UMKM syariah, lembaga zakat, infak, maupun sedekah dan wakaf. Nah, kedua, pastikan transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, gharar dalam hal ketidakjelasan atau maisir, yakni perjudian. Ketiga, ada merchant yang menggunakan kris syariah harus lolos proses verifikasi agar sesuai prinsip syariah. Keempat, kris syariah yakni memudahkan kris syariah memudahkan masyarakat melakukan pembayaran digital seperti tetap menjaga kepatuhan syariah. Nah, maksud dari pembahasan ini yang pertama, mendorong percepatan digitalisasi transaksi di sektor ekonomi syariah. Kedua, mempermudah UMKM halal terhubung dengan sistem pembayaran modern. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi syariah. Nah, itu tadi poin pertama. Sekarang lanjut ke poin kedua, dorongan terhadap fintech syariah. Oh iya teman-teman, untuk fintech syariah, pada poin ini fintech syariah adalah perusahaan teknologi keuangan yang menjalankan layanan sesuai prinsip syariah seperti P2P, lending syariah, pembiayaan UMKM syariah, e-wallet syariah, hingga marketplace syariah. Nah, penjelasannya seperti ini teman-teman. Fintech syariah membantu memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat yang belum terlayani bank, terutama UMKM. Kedua, semua akad yang digunakan adalah akad syariah. Misalnya, murabahah atau jual beli masyarakat, musyarakah, kemudian ada mudarabah dan ijarah. Nah, ketiga, BI mendorong fintech syariah dengan cara
menyediakan regulasi pendukung, kolaborasi bersama OJK untuk menciptakan ekosistem fintech yang sehat, mendorong inovasi teknologi yang aman, cepat, dan sesuai. Nah, maksudnya begini teman-teman, proses pembiayaan lebih cepat daripada bank konvensional, lalu menjangkau masyarakat yang luas, terutama yang tidak memiliki akses bank. Kemudian memperkuat keberadaan ekonomi yang halal melalui pembiayaan digital, dan adapun juga poin ketiga yaitu integrasi keuangan digital dengan prinsip syariah. Poin ini menegaskan bahwa semua layanan digital harus tetap mengikuti aturan syariah meskipun menggunakan teknologi yang canggih. Nah, penjelasannya seperti ini, teman-teman. Yang pertama yaitu setiap layanan mobile banking syariah, wallet syariah, hingga platform pembiayaan digital wajib mematuhi fatwa DSN. Kedua, fitur-fitur seperti pembayaran otomatis, pembiayaan online, transaksi digital harus dipastikan bebas dari riba, biaya tersembunyi atau gharar, dan transaksi yang tidak sah secara syariah. Nah, sistem digital juga harus mendukung transparansi transaksi karena dalam syariah berlaku prinsip kejelasan akad. Nah, lalu BI memastikan integrasi ini melalui standarisasi sistem pembayaran syariah, kemudian pelatihan kepatuhan syariah, pengawasan terhadap inovasi digital agar tetap halal. Nah, manfaatnya teman-teman, pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital syariah, kemudian menjaga kualitas dan integritas industri syariah di era digital, lalu mendorong transformasi digital yang tetap sesuai nilai-nilai Islam. Terus adapun juga kris syariah yang dimana memastikan semua transaksi digital halal dan aman bagi pengguna serta merchant syariah. Adapun juga fintech syariah memperluas akses pembiayaan digital halal dan membantu pertumbuhan UMKM. Serta integrasi digital syariah yang dimana semua layanan digital harus mengikuti fatwa dan prinsip syariah bebas